Halo semuanya, video ini tidak diperuntukkan buat kalian yang penakut. Buat yang penakut, jangan dilihat video ini sampai selesai. Jadi Rek, kali ini aku akan menceritakan suatu kejadian yang ada di makam desanya. Jadi Rek, kepala desa ini ingin membangun area makam desa untuk memperluas area makam dan ingin menambahi pagar memberikan batas makam tersebut. Nah, itu mengharuskan memotong beberapa pohon tua yang sudah lama berada di situ. Jadi Rek, dipersiapkanlah semua peralatan dan juga para tukangnya. Nah, waktu itu ada beberapa tukang yang sudah siap untuk memotong pohon itu. Tanpa lama-lama, karena memang pembangunan akan segera dilaksanakan, beberapa tukang ini memotong pohon yang paling besar dulu. Jadi Rek, setiap akan potong pohon besar itu, gergaji mesinnya ini tadi itu selalu rusak gitu, selalu mati. Sudah berkali-kali dicek, tidak ada kerusakan di gergaji mesin ini. Menghemat waktu ya, mereka memutuskan untuk memotong pohon-pohon lainnya dulu. Dan yang terakhir itu pohon itu dicoba lagi, tapi tetap tidak bisa. Kepala desanya ini tadi diberitahu tukang yang pertama yang membawa gergaji mesin ini itu sakit, jadi tidak bisa kembali ke makam itu tadi untuk hari keduanya. Jadi Rek, tukang keduanya ini tadi berusaha untuk memotong pohon itu gitu, dan terulang lagi itu tidak bisa terpotong, tidak sesuai dengan harapan, dan pohon itu tetap tidak bisa terpotong. Hari ketiganya mereka coba lagi untuk memotong pohon besar itu, dan sama dengan hari pertama dan hari kedua, pohon itu tetap tidak terpotong. Salah satu dari mereka baru terpikir untuk meminta pertolongan atau bantuan orang yang mampu selesaikan masalahnya. Jadi memang dari awal itu mereka tidak ada nuwun sewunya atau permisinya ketika mau potong pohon-pohon itu tadi Rek. Jadi Rek, hari keempat mereka memutuskan untuk pergi ke rumah salah satu tokoh agama yang dirasa mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ketika mereka menceritakan semua kejadiannya, mereka itu dibawahi paku besar yang sudah didoai begitu. Dan tokoh agama ini tadi mengatakan, kalau kamu mau potong pohon itu, pakuin dulu di pohonnya. Jadi Rek, hari keempat itu tadi setelah mereka datang ke rumah tokoh agama itu tadi dan dibawahi paku, mereka memaku pohon itu. Dan tukang keempat ini sebelum memaku pohon itu sudah parno. Jadi pikirannya itu sudah negatif karena ketiga tukang ini masih terbaring sakit dan belum sembuh sampai hari keempat itu tadi. Jadi tukang keempat ini tadi berpikiran, waduh ini aku yang melakukan, nanti aku juga ikut sakit gimana gitu kan. Dia karena sudah dibayar ya, mau tidak mau pekerjaan itu harus dilakukan begitu kan. Nah, dia mencoba untuk memalu paku itu tadi di pohon tersebut. Dan ketika pakunya sudah tertancap di pohon, tiba-tiba keluar cairan merah keluar dari pohon itu tadi. Seketika tukang itu tadi terjatuh dan pingsan saking kagetnya melihat darah keluar dari pohon itu. Jadi Rek, di hari keempat itu tadi suasana itu sudah sangat kacau ya, karena sudah kedistract dari hari pertama, kedua, ketiga, dan semua orang di situ panik. Dan salah satu dari mereka itu pergi ke rumah Pak Ustadznya ini tadi menyampaikan kejadiannya. Dan Pak Ustadznya dengan santai mengatakan, enggak apa, kan sudah didoai paku itu tadi, itu sudah istilahnya sudah minta izin untuk potong pohon itu. Gini kalian dilihatkan darah yang keluar dari pohon itu menandakan kalau mereka itu memang ada di situ dan ada penunggunya pohon itu. Tapi enggak apa, sudah potong aja karena mereka sudah resah ya. Ustadznya mengantar mereka kembali ke makam itu tadi untuk memotong pohon besar itu tadi. Jadi Rek, ketika Pak Ustadznya itu berada di pohon itu, di dekat pohon itu, Pak Ustadznya cuma bilang, ayo dipotong aja enggak apa-apa. Dan akhirnya pohon itu terpotong juga. Jadi Rek, tidak berhenti di situ saja ternyata. Di sore harinya, Pak Ustadznya ini ketika sedang istirahat, bel rumahnya itu berbunyi tanpa henti. Dan ketika dilihat ke depan tidak ada tamu, dilihat lagi tidak ada tamu, sampai capek gitu, sampai kabel belnya itu digunting, diputuskan, dan adanya lagi bel itu masih tetap saja berbunyi. Setelah beberapa menit kemudian, Pak Ustadz ini mengingat-ingat, kenapa ya, apa yang salah ya dengan hari ini begitu kan. Terus Pak Ustadz ini menyadari ketika pulang dari makam tadi, karena saking capeknya langsung masuk ke rumah tanpa cuci kaki dulu. Jadi Rek, tanpa sadar Pak Ustadz ini diikuti salah satu dari mereka yang kehilangan tempat tinggalnya. Sudah dibaca-baca doa lagi, akhirnya dia pergi dari rumah Pak Ustadz itu tadi dan tidak kembali lagi. Jadi Rek, pesannya adalah, dari manapun kalian, jangan pernah lupa untuk cuci kaki atau cuci tangan dulu sebelum masuk rumah ya. Karena tanpa sengaja, barang-barang seperti itu atau makhluk-makhluk seperti itu bisa mengikuti kita tanpa kita sadari. Thank you, see you the next videos.